Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan dimanapun berada. Alhamdulillah kita lanjut lagi di sesi podcast Pesantren 3, dimana ini podcast diinisiasi oleh kesiswaan bersama Demisioner FGUG Angkatan 54. Setelah kemarin kita ngobrol langsung dengan Ketua Demisioner FGUG 54 ya, Adit sama Pak Hira. Nah, di tengah-tengah saya, bersama saya, di samping saya, ini ada orang-orang yang luar biasa ya. Di balik sentuhan profesional, tampilan fresh IG-nya FGUG, yaitu tim Kominfo ya. Saya kenalin dulu teman-teman ya. Ini Jahan, kemudian di samping Jahan ada Aulia, dan di sebelahnya Aulia ada Najwa Almirah. Mereka ini periode sebelumnya di Angkatan 54 menjabat sebagai Kominfo, dan bisa teman-teman lihat portofolionya ya, lihat sekolahnya di FGUG di IG-nya. Yang kedua, di angkatan mereka juga pernah bikin beberapa video, bahkan jadi juara ya, juara short movie, film pendek yang diselenggarain sama siapa? Muscalnya, Silacel PC Pemudi Persis Pamungkut ya. Nah, kawan-kawan, kita akan mulai kenalan dulu gitu ya, sedikit. Masing-masing nanti saya bakal minta untuk berbagi ya, bagaimana pengalaman selama setahun kemarin ngelola Kominfo FGUG Angkatan 54. Kebetulan saya udah baca tulisan, kecuali Jahat belum saya baca gitu. Kalau Awul sama Najwa udah benar saya baca, dan alangkah kaget juga gitu ketika saya baca, oh ternyata stressing di kerjaan di Kominfo itu tinggi banget gitu ya. Karena memang kawan-kawan mereka ini suka diminta dadakan ya, tolong bikinin pelajaran, tolong bikinin tolong bikinin ini, tolong publish ini. Itu benar-benar jadi hal yang perlu diangkat ya di kesempatan kali ini. Kita mulai dari siapa? Dari UG, dari FG? Oke, kita mulai dari Najwa ya. Najwa, intinya bagiin pengalaman Najwa selama di Kominfo ya. Oke, bismillah ya. Mungkin dari awal dulu, dari awal pertama jadi staff di bidang Kominfo. Aku nih yang bisa dibilang yang paling lebih duluan daripada Jaha sama Awal ya, Ustaz. Iya. Karena dulunya kita pernah punya 3 member juga, tapi dengan anggota yang berbeda. Ada 2 orang yang udah left dari Kominfo sebelumnya. Nah, di awal kita nih kekurangan yang bisa pegang kamera dan edit di yang sebelumnya. Saya tuh bingung Ustaz, terus apalagi soal ngedit flyer, poster yang kayak gitu. Kita tuh belum dapat Canva yang pro. Waktu itu Ustaz Jalan bagian ininya belum ngasih yang pendidikan ya Ustaz. Nah, kita dapat yang free karena pelajaran TIK juga Ustaz, jadi bisa dapat elemen-elemen yang lebih nge-support buat bikin flyernya. Jadi sebelumnya tuh kita kalau ngedit, kalau nggak pakai elemen yang free, yang biasa-biasa aja gitu, atau enggak pakai yang udah jadi yang template. Nah, sedangkan kita kan maunya tuh yang beda ya Ustaz. Jadi belajar edit lagi. Nah, ternyata setelah itu kita tuh semuanya dari tim 03 ya Ustaz, alhamdulillahnya. Jadi kita bisa ada dapat ilmu lah dari ekskul 03 ini. Jadi kita udah tahu gimana cara setting kamera, terus ngedit ya, alhamdulillah langsung. Terus selama di Kominfo ini seneng banget ya, karena setiap ada event, bagi aku sendiri setiap ada event kan pasti selalu ikut Kominfo. Ya, nah ini tuh ada serunya, ada capeknya juga. Terus kita ini ada bagi-bagi tugas Ustaz. Kalau saya ini aktif di kadang edit bisa, terus jadi admin, jadi admin IG, sama yang selalu kadang foto-foto juga. Kalau awal ini foto-foto, edit,
juga suka jadi admin juga suka aktif. Kalau Jahar ini aktifnya banget di video acara. Soalnya kalau saya ini di bagian ngevideoin suka ada ngeblank ya, jadi kita bagi-bagi tugas kebetulan ya di Kominfo nih. Lagi ya saya udah sih segitu aja deh. Oke, segitu dulu ya. Tahan dulu, nanti kita bakal tanya lagi soalnya menarik. Kita lanjut ke Awal dulu ya. Pengalaman Awal di Kominfo setahun kemarin nih gimana? Aku kan awalnya kan aku di bidang media, merasa kayak bukan Passion. ya gitu, bukan ahli aku di bidang media. Terus pas ada yang dari Kominfo, aku tertarik buat minta join ke Wawa. Ternyata emang cocok banget di aku. Terus juga kan aku sebidang sama yang dekat, sama yang dari kelas 8. Jadi kerjanya juga enjoy gitu. Enjoy ya. Ya. Oke. Yang paling menyenangkan Awal mana? Yang paling menyenangkan bagi Awal pas kapan yang jadi mungkin awalan mungkin adaptasi dulu ya, karena dulu di bidang media dan literasi digital, kemudian pindah atau geser ke Kominfo, kan menyenangkan. Nah, yang paling menyenangkan itu pas kapan? Pas gimana? Pas Momen yang paling susah dilupain? waktu syuting video pas film Bonek. Oh itu ya. Kalau nggak salah itu pemeran utamanya lo ya. Nah saya mau tanya ini ya teman-teman. Ada orang tua yang nanya gini ke saya ngejapri. Saya sedih banget katanya. Sampai dia tuh nangis. Orang tua itu nangis karena kisahnya mirip kayak kisah anaknya. Nah, terus yang kedua pertanyaan beliau tuh gini. Ustaz, apakah ini dari pengalaman nyata? Waktu itu saya belum sempat tanya ke ke tim Kominfo-nya belum sempat tanya. Nah di kesempatan kali ini teman-teman kita persilahkan nih ya tim Kominfo yang garap film kemarin, film Luka Kemana gitu. Itu judulnya cukup ini ya. Pertanyaannya gitu, Aul, apakah itu diambil dari kisah nyata atau gimana? Gak tau Ustaz, soalnya Jahar yang Oh ini Jahar ini ya, bagus yang Jahar. Bagus. Kita loncat dulu ke Jahar ya. Itu sebenarnya asli based on story gitu ya. Apakah diangkat dari pengalaman nyata atau inspirasinya dari mana? Dari diri saya sendiri sih. Oh, iya. Maksudnya pengalaman? Iya, pengalaman diri sendiri, cuman nggak sepenuhnya Sama. ya nggak sepenuhnya sama, ada beberapa yang diganti gitu. Tapi alurnya tuh benar-benar nyeritain diri saya sendiri waktu dari kelas 7, dimana mungkin saya belum beradaptasi ya saya. Jadi mungkin bulinya tuh lebih parah film dibanding yang lain, jadi agak lebih di-spine dulu lah gitu lah. Terus kedua, soal kehilangan, itu relate juga sama diri saya sendiri, dimana waktu saya di fase beradaptasi itu kan butuh seseorang yang support gitu ya, yang makin. Nah tiba-tiba nemulah satu, bisa dibilang rumah ya, bisa jadi tempat bercerita gitu. Yaitu dimasukin ke filmnya tuh ibunya Awal, ibunya Awal. Terus di tempat rumah itu tuh tiba-tiba kayak mati, bukan mati kayak meninggal itulah, wafat itu dari real life juga kan, bisa wafat. Nah dimasukin ke film, terus dari situ tuh pasti pasti di pas kehilangan pasti Allah mengganti sesuatu gitu. Nah mengganti sesuatunya tuh dengan pertemanan itu pas banget. Kalau juga saya waktu kehilangan almarhumah tiba-tiba masuk ke RGUG, dan di RGUG itu benar-benar diganti gitu, kayak gitu sih. Menceritakan Dari ibu ya. bukan ibu sih Ustaz, ibu alhamdulillah masih ada, ayah juga masih aktif, cuman beliau itu bisa dibilang kayak bibi, kayak bibi gitu. Ternyata pantesan gitu ya ketika film itu ditonton, itu kan premier ya. Jadi ditontonnya itu barengan gitu ya, nggak bisa ada bocoran gitu. Dan itu testimoni dari penonton itu memang bagus banget.
sampai banyak emot yang sedih, banyak JP juga yang masuk ke saya. Karena memang mungkin ini dianggap dari pengalaman, dan pengalaman ini emosinya atau perasaannya ketangkap juga, pesannya ketangkap juga oleh penonton. Sehingga alhamdulillah juara satu ya, alhamdulillah juara satu, mantap ya. Nah, Jahar belum ngebagiin pengalaman di Kominfo. Jahar itu kalau tidak salah sempat di bidang kesenian dan kebudayaan ya. Kemudian jadi pindah ke Kominfo, gimana ceritanya? Kemudian selama di Kominfo gimana? Fun fact sebenarnya aku juga ditawarin ke bidang Kominfo, cuman nolak pas sebenarnya, cuman nggak tahu kayak Kominfo teh kayaknya apa, terus kayak foto-foto sama dokumentasi itu, cuman kayak kurang minat nih. Tiba-tiba dimasukin ke seni dan kebudayaan karena kan memang suka seni dan budaya juga. Nah pas masuk di situ kayak ya udah biasa aja gitu, kayak apa ya, kalau kurang aktif lah gitu bisa dibilang. Nah tiba-tiba ada satu member yang keluar kan waktu itu, tiba-tiba Wawa yang ngajak kayak Jahar gabung gitu ya, gabung gitu. Karena Najwa udah tahu ya kemampuan Iya. Jahar ya. Nah di situ masih nolak sih, misalnya kayak hatinya tuh kayak gitu sih ya. Terus kayak masih belum bisa beradaptasi juga, gimana apa ya, pas awal pertama tuh dokumentasi tuh pas bubar, terus disuruh ke depan buat dokumentasi. Di situ benar-benar aduh malah kambuh gitu, kambuhnya tuh maksudnya tuh malah overthinking dan sebagainya. Kenapa sih bisa apa ya, kayak tiba-tiba overthinking aja lah gitu. Pas di situ tiba-tiba seiringnya waktu kan banyak program yang butuh dokumentasi gitu. Terus Kominfo juga terus-terusan ikut. Nah tiba-tiba adalah satu kelompok, bukan satu kelompok, satu teman gitu, satu lingkungan di Circle RGUD. ya satu circle RGUD, karena waktu itu belum terlalu dekat ke RG ya. Perfect juga dari kelas 7 memang kurang dekat ke RG. Nah kelas 8 juga ada teman, cuman itu terus. Nah terus waktu kelas 8 dia bawa keluar dari zona nyaman gitu. Tiba-tiba seru juga itu, saya tiba-tiba banyak teman, banyak relasi lah itu di Kominfo. Nah di situ mulai nyaman karena ternyata banyak teman-teman yang bisa mengerti. Nah, pertanyaan berikutnya ini, stressing atau masa-masa tertekan, masa-masa yang melelahkan, masa-masa yang capek dari masing-masing individu di tim Kominfo ya. Saya tanya, bagi Najwa, bagi Aul, bagi Jahar, momen paling mumet, momen paling enak, momen paling bikin cengah itu kalau Najwa apa, kalau Aul apa, kalau Jahar apa? Kalau dari Najwa sih pas ini banget Musad mepet ke wisuda. Oh, Iya, itu Musad kan udah acaranya tuh lumayan besar ya. besar. Terus itu event besar pertama buat kita. Itu kelas 8 kan? Kelas 8. Itu kalau nggak salah kalian beres ujian, besoknya langsung kegiatan. Iya, itu itu benar-benar ini kita lagi ujian tapi harus maksain bikin flyer lomba. Itu di situ benar ya Allah gitu. Dimarahin sama orang tua, belajar gitu ya. Karena Sampai nangis. siangnya ujian, malamnya ngedit tuh ini tuh elemennya nggak ketemu yang cocok gitu buat lombanya. Lomba ini cari elemen yang mana buat cocok di posternya gitu. Terus udah gitu kan biasa ya masalah di kelas sama kakak kelas, kadang suka dapat nyinyiran dari misalnya yang sebelumnya atau apa. Tapi alhamdulillahnya berjalan lancar ya Ustaz, walaupun ada sedikit kendala di sertifikat ya waktu itu ya. Harusnya ada yang kurang, tapi ya itu bisa diselesaikan waktu MIOS. Kita pakai kesalahan sebelumnya jadi motivasi buat kedepannya. Oke, Yang paling capek itu paling capek ya bagi Najwa. Kalau cerita Aul gimana? sama waktu misal juga, soalnya kan waktu ngeditnya itu siang-siang, terus mimpi aku juga kurang baik gitu. Jadi lemot lah, aku juga sambil nangis ngeditnya juga, kesel nangis gitu lah memang. Terus waktu
wisuda waktu edit video angkatan 28 aku 53 kan senang aku gitu. Ada salah satu angkatan 53 yang Komen. yang komen buruk tentang itu, jadi itu bikin sakit hati banget. Kedainya turun. Tapi gimana cara awal bangkit lagi? Belum bisa. Atau belum? Atau sudah? Bisa cuma Traumanya masih ada? Masih ada, tapi bisa diatasi menurut saya. Dan itu saya ingin bilang gini teman-teman, ketika saya play buatan kalian itu waktu Mios dan Musa itu komentar dari apalagi dari staf Asatid, komentar beliau saya bilang ya, ini salah satu yang komentar itu saya bilang desain kalian itu mantap, desainnya udah profesional gitu, udah profesional, dan kita juga ngakui semakin kesini, cuman sayangnya karena emang batasnya limitnya cuma setahun gitu ya, nggak bisa lebih gitu kan. Jadi perjalanan dari awal sampai 1 tahun di FGUG, jadi semakin bertambah bulan, kelihatan banget perbedaan yang signifikan dari desain awal ke desain menjelang revisionnya. Jadi saya melihat dan asatid yang lain juga sama melihat desain kalian itu semakin apa ya, manis gitu, semakin eye-catching, semakin enak dipandang, gitu, semakin profesional, dan ini kayaknya melebihi atau melampaui guru kalian gitu ya. Dari segi desain, kecuali yang Musabia, mungkin Musabia udah ini ya, udah level suhu. Ini mah di level saya atau asatid yang lain mungkin desain kalian alhamdulillah gitu ya, kepake banget gitu ya. Makanya kami ngucapin makasih banyak gitu ya ke teman-teman yang udah sangat berjasa di MTS ini, khususnya dalam memainkan peran media sosial lewat IG-nya FGUG Pesantren 3 dan sentuhan-sentuhan desain flyer segala macam gitu ya, termasuk ke video segala macamnya, sehingga secara dampaknya baik gitu ya, jadi citra baik buat FGUG MTS 3 sama MTS 3. Dan jadi makasih banget lah ya pokoknya buat teman-teman. Dan ini aduh saya juga nggak ngasih hadiah apa-apa ke Najwa, nggak ngasih hadiah, kalau nggak ngasih ke dia juga sama nggak ngasih ya, nggak dikasih apa-apa. Tapi saya doain mudah-mudahan semua jerih payah teman-teman semua gitu ya, Najwa, Aul, sama Jahat itu dikasih balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, dan lebih berkah ke depan. Nah itu kan ya Aul sama Najwa ya. Nah ini yang Jahat dulu, itu gimana kalau ceritanya? Kalau pas musanya, kok kan kayak ikutan kayak gitu, kita cuma sedikit, jadi kurang relate, bukan Ini mungkinnya kurang biasa aja gitu. bukan kurang ini karena nggak membagi. Tapi pas-pasnya di setiap dokumentasi ada aja sih bisa, dimana harus ngapusin semua aplikasi buat ini space-nya habis banget apalagi dari awal ada beberapa bagian dari awal dokumentasi sampai itu belum dihapus, takutnya ada beberapa dokumentasi yang butuh tiba-tiba mendadak minta, jadi ada beberapa foto sama video yang nggak hapus, jadi mau nggak mau semua aplikasi dihapus, tinggal WhatsApp. Serius. Sampai pernah di satu titik cuman nggak ada aplikasi, cuman apa namanya tuh, nggak ada apa ya juga nggak ada, cuman aplikasi bawaan handphone aja. Udah capek ya. Lumayan sih. Iya. Kalau seandainya ya teman-teman diminta untuk cerita secara kayaknya dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain, bidang Kominfo salah satu bidang yang paling sibuk dan paling banyak keluarin pengorbanan ya. Kayaknya gitu. Misal dari waktu, kalau bidang yang lain kan mungkin waktu tinggal datang ke sekolah ya, tinggal datang. Kalau teman-teman kan ini apa waktunya dilanjut di rumah ya, dilanjut di rumah, bahkan kalau nggak salah, karena bukan nggak salahnya memang membutuhkan internet kan ya. Nah itu boleh nggak spill pengorbanan teman-teman selama jadi Kominfo itu udah ngeluarin banyak biaya
atau gimana sih demi kualitas yang terbaik gitu? Kalau kita mah buat event cuma sekali waktu masih sama Kominfo yang sebelumnya itu cuma butuh buat hadiah, tapi untuk kalau misalkan kegiatan karena kita mah kan cuma selalu jadi bagian dokumentasi, jadi nggak memerlukan biaya, cuma memerlukan internet. Terus emang Ustaz, sebelum aku jadi Kominfo ngedengar Kominfo dari Demi sebelum itu kayak ini bidangnya nggak penting badannya gitu, karena mereka tuh jarang kedengar Ustaz dari saat event terjadi gitu, kayak Kominfo nih tugasnya apa gitu. Pas saya jadi Kominfo, wah di balik layarnya sibuk banget ternyata. Iya, jadi kirain teh nggak ada tugas, ternyata tugasnya teh sibuknya sebelumnya gitu. Dan itu juga salah satu yang melatar belakangi kenapa saya pribadi memilih bidang Kominfo untuk dihadirkan saat ini teman-teman, karena memang inilah di belakang layar bagusnya desain, bagusnya video, bagusnya konten-konten yang ada di IG, apalagi pas demisioner ya, wah itu banyak lah intinya. Saya pribadi suka banget sama itu teh pakai apa sih? Dia di tampilan IG teh jadi nyambung. Itu pakai aplikasi Create Maker. Jadi kita tuh bikin dulu fotonya, habis itu masukin ke aplikasi itu dibagi-bagi. Oh, gitu ada ininya. Jadi tinggal di post sesuai urutannya. Mantap. Bisa nggak teman-teman ini sebagai bagian dari apa ya, nasihat atau mungkin pesan penting dari teman-teman sebagai demisioner di bidang Kominfo, pesan apa yang mau disampaikan ke generasi setelah kalian gitu ya. Ini bebas, pesannya bebas ya, terserah mau nyampein apapun boleh, termasuk juga kalau mau nyampein masukan atau kritikan buat MTS juga boleh kalau seandainya ada gitu ya. Silakan disampaikan dari Najwa, Aul atau Jahan? Jahan dulu. Oke. Karena kita teh kebanyakan di belakang layar, jadi kita teh kurang apresiasi dulu. Kita teh di mana butuh sport kayak ini bagus atau lain sebagainya, karena kayak tadi awal ada yang jelas dan sebagainya. Jadi kekurangannya itu kurang bisa apresiasi yang cukup. Di mana-mana kita juga kadang suka iri ke orang-orang yang kenapa sih dia selalu dibanggakan. Padahal kita juga udah ya balik seperti itu, kayak ya udah kecuali. Bahkan kalau ada yang komen negatif kayak tadi yang diceritain sama Aul yang ngerasain sendiri ya. Yang lain mungkin enggak gitu. Oke, itu poinnya tentang apresiasi bagian dari support system buat teman-teman di Kominfo ya. Ada lagi nggak ya? Bukannya kita harus validasi, tapi sebagai kita juga supaya betah gitu ya. Terus dimana saya jujurnya lumayan bosan juga gitu dokumentasi. Jadi dimana di event-event tertentu ingin menjadi selain dokumentasi, cuman susah juga kan sih. Jadi ya intinya di RGUD itu kan buat mengasah apa namanya selain buat mengasah kemampuan juga mencoba hal baru. Jadi ya jangan terus-terusan, ya memang sih tugas kita dokumentasi, cuman ada kalanya kita juga mencoba hal yang baru. Iya, oke. Saya catat jadi 2 poin dari Jahan. Next ke Aul, pesan apa yang mau Aul sampaikan buat teman-teman generasi setelah ini? Angkatan 55 sama sih tolong apresiasi karya-karya Kominfo yang baru. Pokoknya emang diapresiasi itu bikin hati saya itu senang gitu. Jadi lebih tepatnya memanusiakan manusia gitu ya. Jadi berkeadilan gitu. Karena sebagai manusia biasa ya butuh support juga kan ya, saling gitu. Kalian ngebantu bidang-bidang yang lain, kalian ngebantu program PNPUB dan MTS berjalan dengan sangat baik, terdokumentasikan dengan sangat baik. Tapi di sisi lain mungkin pesannya jangan lupa juga kita disupport juga. Kalian udah nge-support, tapi feedbacknya juga harus seimbang gitu ya.
Ada lagi nggak Aul? Gitu. Oke. Terakhir Najwa, pesan apa yang mau Najwa sampaikan? Kalau dari aku sama kayak awal Ustaz, untuk staf angkatan 55, 56 dan seterusnya, santri dan santriwatinya harap mendukung dan nge-support juga ke bidang kominfo. Jangan nganggap sebelah mata gitu, jangan memandang sebelah mata karena mikirnya mungkin kayak cuma ngedit doang, cuma dokumentasi doang, nggak secapek itu. Mungkin dari fisik dia kelihatan capek ya, tapi Mental. kadang pusing Ustaz, soalnya lihat gadget terus kan kalau ngedit. Gitu aja sih dari aku sama. Ini pertanyaan terakhir ya. Yang paling cocok buat support system ke Kominfo yang berikutnya, yang berdasarkan pengalaman teman-teman, apakah butuh nggak di support juga biar misalkan bisa refreshing, bisa quality time dengan diri sendiri, beli kopi, beli makanan, cemilan, perlu nggak disupport kayak semacam uang bulanan gitu atau beasiswa atau gimana gitu? Itu gimana pendapat kalian kalau misalkan ditanya begitu? Kalau untuk sehari-hari mah, apalagi pas ada event gede mah uang bensin sih Ustaz. Bensin. Iya, itu kita waktu itu kan bolak-balik ke Iya. ini Gor, terus ke sini, ke Kampus 2, ke IPI. Waktu itu kalau nggak salah di plat ya. Iya, pokoknya bensin teh iya. Ya. Saya lupa banyak. Berarti ini masukan yang paling bagus dari teman-teman semua ya. Mulai dari ngasih support system, kemudian bentuknya, jangan lupa juga gitu ya, nge-support materialnya, biar balance gitu ya. Biar teman-teman itu memang capek, lelah, tapi setidaknya terobati gitu ya dengan dapat support system yang berkeadilan gitu ya, yang cocok, yang manusiawi gitu ya. Oke. Sebelum ditutup, teman-teman, mungkin ada quote yang mau dibagiin. Oke, bagus ya. Dari mana? Jah dulu. Ya aja. Oke. Silakan Jah quote-nya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau gimana? Intinya mah buat dulu kenyamanan. Kalau kita udah nyaman, masalah sebesar apapun itu pasti terselesaikan. Terus jangan lupa cintai diri sendiri dulu, baru cintai orang lain juga. Terus pentingin diri sendiri dulu langsung orang. Jangan terus jangan harus validasi, jangan terlalu ikut campur. Ini secara pengalaman pribadi kan, jangan terlalu ikut campur masalah-masalah orang lain. Terus kendaliin diri sendiri, jangan ya intinya jangan terus validasi. Mantap ya. Quote dari Aulia. Nggak ada. Pesan apa tuh yang biasanya memotivasi Aulia? Pesan apa? Atau peribahasa apa atau pikiran apa yang biasanya bikin Aul kuat setelah ngejalanin banyak hantaman-hantaman? Saya baca di tulisan Aul ya, itu naik motor kenceng gitu di jalan oleh Oh iya, itu kalau biasa kalau habis ada event kan suka dan capek, kesel, pengen nangis ya, pengen nangis itu karena aku nggak biasanya kan naik motor. Oke. Ada nggak kalau dirangkai jadi sebuah kata, ada nggak kata yang bisa mewakili itu? Ada nggak kata yang bisa mewakili itu? Ada. Oke. Tapi setidaknya teman-teman bisa ngerasain gitu ya, bagaimana saya juga intinya gini kan, kalau perempuan nangis ataupun laki-laki nangis ya itu menunjukkan ada endaman perasaan yang memang nggak bisa dibicarain gitu ya, nggak bisa diungkapin. Cuman poin pentingnya adalah kita harus bisa empati menghargai teman dekat kita, apalagi yang sudah berjuang maksimal gitu ya untuk terselenggaranya atau terciptanya
kegiatan yang sangat bagus di RIUG khususnya. Ada lagi Ustaz? Oh, sok silakan. Ini buat para tua boleh Ustaz? Oh boleh, boleh. Nanti ini juga kita coba share ke banget ya, ke grup orang-orang. Ya, boleh. Mungkin udah nonton video ini buat anak-anak yang di bidang kominfo agak sedikit dimengerti kalau di rumah mungkin kita tuh butuh divalidasi juga ya, bukan hanya di sekolah tapi di rumah juga. Lebih tepatnya di support gitu Ya di sekolah terus kayak apa ya, kayak dimengerti lah, lebih dimengerti kayak gitu. Iya, baik, mantap. Next, benar, sebelum ke Najwa, benar, ada yang mau disampaikan? buat enggak Ah, ada sih, cuma aku nggak kepikiran aja gitu. ada, tapi nggak mau dibagiin di sini. Oke, di belakang aja ada. Kalau gitu, terakhir ya, silakan Najwa, pesan apa yang mau Najwa sampaikan, quote apa yang mau Najwa sampaikan, silakan. Pesan dari aku sih, kalian nangis boleh ya, tapi di suatu saat jangan berlebihan karena kita juga harus ini menjalani tugas tersebut, karena waktu juga aku pernah nangis banget tugasnya sampai nggak beres itu kayak, tapi kita tuh harus mikir juga, ini kalau nangis tugasnya nggak bakal beres. Iya, jadi kita walaupun sakit ada tapi gimana juga harus tetap dikerjain supaya tugasnya beres, baru kita nangis kencang-kencangnya gitu sih. Masya Allah. Jadi saya jadi merinding gitu ya, karena ucapan yang dari hati, ucapan dari pengalaman, ucapan dari perasaan yang waktu itu terjadi sebenarnya bisa dirasain gitu. Karena perasaan itu kayak energi, tidak hilang tapi bisa pindah atau berganti. Begitu ya. Ini alhamdulillah teman-teman, karena keterbatasan waktu saya bilangnya 30 menit tapi ini lebih dari 30 menit nggak apa ya. Sekali lagi teman-teman, saya Taufik Nadia, kesiswaan MTS kelas 3 mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata mungkin. Cuman kenapa teman-teman yang dipilih di podcast kali ini, karena saya juga punya feeling gitu setelah saya baca, setelah saya sadari, setelah saya coba merenungi, ternyata jasa teman-teman di Kominfo sangat berarti, sangat membantu, sangat kerasa banget gitu ya pengorbanan teman-teman. Dan sekali lagi, semoga Allah mengganti segala jerih payah, segala luka, segala beban yang waktu itu pernah ada menimpa teman-teman, diganti di masa depan dengan sesuatu yang lebih membahagiakan, menyenangkan, dan barokah. Mudah-mudahan saya doakan semuanya, Najwa, Aul, sama Jahat jadi orang-orang sukses di masa depan, barokah buat keluarganya, sukses karirnya, dunia akhiratnya, begitu ya. Makasih ya Jahat, makasih Aul, makasih Najwa juga, makasih banyak. Mohon maaf selama kemarin 1 tahun kita bersama di staf FGUG, di organisasi FGUG, saya sebagai kesiswaan belum sebelumnya ngasih support yang layak gitu ya ke teman-teman, atau mungkin ada perilaku saya atau ucapan saya atau gestur saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Dimaafkan. Alhamdulillah teman-teman, makasih banyak. Kita akhiri kawan-kawan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman.